Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 837. Bab 837, Tangle datang. Lan Xuanyu tertawa dan berkata, jangan katakan apa-apa lagi. Ayo pergi ke pengadilan dalam bersama kami dan bersaing memperebutkan 7 monster Shrek. Mulai sekarang, saya akan menunjukkan arah dan Anda akan menyerang. Jangan marah-marah lagi. Juga, bersikaplah lembut terhadap saudaraku. Hanya itu permintaanku. Lan mungkin menarik napas dalam-dalam, mengerucutkan bibirnya, dan membungkuk dalam-dalam pada Lan Xuanyu. Kapten, saya sangat berterima kasih atas kebaikan Anda yang luar biasa. Hidupku adalah milikmu mulai sekarang. Lan Xuanyu tertawa dan berkata, saya tidak menginginkannya. Berikan pada Qian Lei. Kalian berdua saling menjaga satu sama lain, dan kita semua akan bersama. Saat dia berbicara, dia memperhatikan bahwa ekspresi Biji agak aneh. Setelah terkejut, emosi Biji tiba-tiba menjadi sangat sedih. Senior Biji, kamu baik-baik saja? Lan Xuanyu bertanya. Biji berkata sambil tersenyum pahit, esensi kehidupan tingkat dewa, itu adalah esensi kehidupan tingkat dewa. Jika saya bisa mendapatkan setetes saat itu, hanya satu tetes, saya akan mampu menyelesaikan transformasi dan terobosan saya ke peringkat dewa seperti Daming dan Erming. Dan sebagai makhluk tingkat dewa, saya akan memiliki kesempatan untuk membantu Raja Bis lainnya menyelesaikan terobosan mereka juga. Begitulah dunia yang selalu berubah dan nasib makhluk-makhluk. Yang bisa saya lakukan hanyalah menghela nafas. Memang benar, dia hanya selangkah lagi dari peringkat dewa. Entah itu dia, dewa binatang di Tian, naga iblis neraka, atau permaisuri iblis, mereka hanya tinggal setengah langkah lagi untuk mencapai peringkat dewa. Dengan lenyapnya alam dewa dan melemahnya penindasan yang mencegah makhluk jiwa menjadi dewa, mereka memiliki peluang nyata untuk menyelesaikan terobosan itu. Namun premisnya adalah mereka membutuhkan peluang yang tepat. Federasi Douluo tidak mengizinkan mereka untuk terus tinggal di planet Douluo, dan salah satu alasan terpentingnya adalah mereka tidak ingin melihat munculnya Feng Hao Douluo tingkat dewa di antara makhluk jiwa. Itu sebabnya mereka akhirnya membuat pilihan dan menjadi jiwa roh. Bahkan di Tian hanya bisa eksis sebagai keterikatan pada Lan Xuanyu. Harapan mereka sekarang sepenuhnya bertumpu pada Lan Xuanyu. Dan mereka bisa mengubah segalanya hanya dengan setetes esensi kehidupan tingkat dewa pohon abadi. Itu bahkan bisa mengubah segalanya tentang seluruh silsilah makhluk jiwa di planet Elf. Sekarang mereka benar-benar melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan Lan Xuanyu telah memberikannya dengan begitu mudah. Bagaimana tidak membuat Emerald Swan merasa patah hati? Biji memandang Lan Xuanyu dan berkata, Tuan Muda, bisakah Anda memberitahu saya apa esensi kehidupan ini? Lan Xuanyu dengan tenang berkata, itu diberikan kepadaku oleh Penatua Su. Dia menunjuk saya sebagai pemimpin sekolah kehidupan berikutnya dan saya memperoleh pengakuan dari pohon abadi. Pohon abadi memisahkan 3 tetes esensi kehidupan ini dan meminta Penatua Su untuk memberikannya kepadaku. Saya sendiri yang menggunakan salah satunya, dan 2 tetes sisanya ada di sini. Pada saat ini, Lan mungkin memahami dengan lebih jelas betapa berharganya 2 tetes esensi kehidupan tingkat dewa di tangannya. Matanya memerah lagi untuk sesaat. Sambil menghela nafas pelan, Biji menoleh ke Lan Mengkin dan berkata, agar aman, bawa ibumu ke kota Shrek untuk mengambilnya. Yang terbaik adalah berendam di air danau Dewa Laut untuk memaksimalkan efek sari kehidupan. Anda dapat berada di pihak untuk melindunginya, dan saya akan membantu Anda menyelesaikan masalah fisiknya sepenuhnya. 1 tetes sudah cukup, dan sisanya harus dikembalikan kepada Tuan Muda. 1 tetes esensi kehidupan tingkat dewa setara dengan 1 kehidupan individu yang kuat. Baiklah. Lan mungkin mengangguk berulang kali, mengembalikan botol porselen itu ke Lan Xuanyu. Kapten, simpanlah untuk saat ini. Aku akan memintanya saat aku membawa ibuku. Bagus, lebih baik melakukannya lebih cepat daripada terlambat. Kamu harus meminta izin dari guru besok dan membawa ibumu ke sini secepatnya. Saya akan membuat aplikasinya di sisi ini. Ini seharusnya tidak menjadi masalah. Sembuhkan ibumu secepatnya agar kamu bisa tenang. Lan mungkin membungkuk lagi pada Lan Xuanyu dengan air mata berlinang, lalu melangkah mundur untuk berdiri di samping Qian Lei, yang memeluk bahunya dan menghiburnya dengan lembut.
Biji memandang botol porselen di tangan Lan Xuanyu dengan mata yang rumit, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke dalam tubuh Lan Mengkin. Bai Xiu menghela nafas lega dan tersenyum. Solusi sempurna, itu hebat. Yang lain tidak bisa menahan senyum. Lan Xuanyu berkata, ayo pergi, semuanya kembali dan istirahat lebih awal. Kita sedang memasuki tahap akhir. Setiap orang harus bersiap sepenuhnya untuk ujian kelulusan, dan akademi tidak akan membiarkan kami lulus dengan mudah. Apakah Lan Xuanyu merasa sakit hati terhadap esensi kehidupan tingkat dewa? Sampai batas tertentu, ya. Binatang pencari harta karun di tubuhnya menjadi gelisah ketika mendengar bahwa Lan Xuanyu akan memberikan 2 tetes, tapi dia menahannya dan tidak membiarkannya keluar. Bagi Lan Xuanyu, 2 tetes esensi kehidupan tingkat dewa berarti jumlah total energi kehidupan yang dibutuhkannya untuk menerobos ke tingkat berikutnya. Dengan kata lain, tanpa harta lainnya, 2 tetes esensi kehidupan tingkat dewa ini memiliki peluang tertentu untuk membantunya menerobos ke dering ke-6. Tapi bisakah dia menyaksikan orang mati tanpa melakukan apapun? Tentu saja tidak. Pilihan yang tepat adalah menggunakan hal-hal baik di tempat yang paling dibutuhkan, dan dia selalu yakin akan hal itu. Keesokan paginya, Lan Mengkin berangkat pagi-pagi untuk pulang dan menjemput ibunya. Tidak ada yang lebih penting baginya selain ini. Yang lain fokus pada kultivasi mereka. Pada titik ini, mereka semua fokus pada pengembangan dan peningkatan diri. Kelas pascasarjana tidak memiliki kursus khusus, dan siswa diharapkan mencari bantuan guru jika mereka memiliki masalah. Semua orang sedang mempersiapkan ujian kelulusan akhir. Pengaturan utama Lan Xuanyu selama 2 hari ini adalah membiasakan diri dengan kemampuannya dan berlatih menempa. Dia sedang menunggu Paman Yue dan Guru Nana datang dan membimbingnya. Penatua Su telah memberitahunya bahwa akademi telah menyiapkan kesempatan baginya untuk pergi ke markas besar Pagoda Jiwa untuk berlatih di platform kenaikan roh tingkat lanjut dalam waktu setengah bulan. Dia diharapkan sudah siap sepenuhnya sebelum itu. Lan Xuanyu belum pernah benar-benar pergi ke Spirit Ascension platform sebelumnya. Ketika dia masih muda, dia tidak mampu membeli tiket, dan setelah masuk Akademi Shrek, dia terlalu sibuk belajar dan berlatih sehingga tidak punya waktu luang. Yang paling penting, cincin jiwanya tidak memerlukan platform kenaikan roh untuk ditingkatkan. Selama dia membuat terobosan, cincin jiwanya akan berevolusi secara alami. Oleh karena itu, dia tidak memiliki banyak harapan atas apa yang bisa dia peroleh dari pergi ke platform Spirit Ascension. Yang lebih penting adalah pengalaman berada di sana. Platform Spirit Ascension berbeda dari kabin simulasi. Kabin simulasi adalah dunia fiksi murni yang disimulasikan, sedangkan platform kenaikan roh dikatakan berada di antara fiksi dan kenyataan, seperti ruang kecil yang mandiri. Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk mendapatkan pengalaman sebelum menuju ke platform Spirit Ascension. Sebelumnya, dia harus belajar dengan Tang Lei dan Guru Nana, serta menyelesaikan masalah Ibu Lan Mengkin. Hari-hari yang memuaskan selalu berlalu dengan cepat, dan 2 hari berlalu dengan cepat. Lan Xuanyu juga menerima pemberitahuan dari Tang Lei bahwa dia telah berhasil tiba di pusat luar angkasa kota Shrek. Tang Lei tidak meminta Lan Xuanyu menjemputnya, dia datang sendiri. Ketika Lan Xuanyu melihatnya, dia melihat Tang Lei mengenakan pakaian kasual berwarna putih. Rambut biru panjangnya tergerai di belakangnya, anggun dan lembut. Jika dilihat dari belakang, mungkin dikira wanita cantik bertubuh langsing. Dia mengenakan topi, yang pinggirannya sengaja ditekan ke bawah untuk menutupi sebagian besar wajahnya, dan topeng di wajahnya, yang menyembunyikan identitasnya dengan sempurna. Paman Lei, Lan Xuanyu dengan gembira menyambutnya dan memeluk Tang Lei erat-erat. Tang Lei melepas topeng dan topinya, memeluknya kembali, menatapnya sambil tersenyum, mengangguk, dan berkata, kamu tampaknya telah tumbuh sedikit lebih tinggi. Lan Xuanyu mengundangnya ke asramanya dan menuangkan segelas air untuknya. Paman Lei, kamu berencana tampil di mana? Tang Lei menjawab, mungkin di Heavenly Duo Planet minggu depan. Jadi, kali ini saya hanya bisa tinggal selama 2 hari sebelum saya harus buru-buru kembali. Lan Xuanyu merasa sedikit malu dan berkata, aku minta maaf karena membuatmu datang sejauh ini. Tang Lei melambaikan tangannya dan berkata, tidak masalah. Aku juga datang menemuimu. Kamu terlihat berbeda. Tatapannya menyapu Lan Xuanyu, menunjukkan sedikit keterkejutan. Dengan tingkat kultivasinya, dia secara alami dapat merasakan perubahan pada tubuh Lan Xuanyu. Perubahan yang terjadi bukan sekedar perubahan kecil, namun perubahan yang sangat besar. Jika dulu kekuatan dalam tubuh Lan Xuanyu terbagi menjadi 2 bagian,
kini ia merasa semua yang ada di dalam Lan Xuanyu benar-benar menjadi utuh, menyatu, dan harmonis. Solen 4 Chapter 838. Bab 838, Nana juga datang. Kekuatan garis keturunannya beredar dengan sendirinya saat dia bernapas, dan ada inti di dalamnya. Garis keturunan yang tebal dan kuat itu tidak lagi mengeluarkan auranya secara tidak sadar seperti sebelumnya. Di permukaan, Lan Xuanyu lebih terlihat seperti orang biasa. Namun kenyataannya, kecemerlangannya lebih tertahan, dan tidak diketahui seberapa kuat dia dibandingkan sebelumnya. Hanya dengan berdiri di sana, dia memberi orang perasaan bahwa dia adalah inti dari langit dan bumi. Tang Le juga merasa aura garis keturunannya sepertinya dipengaruhi oleh aura Lan Xuanyu sendiri, menyebabkan perubahan yang aneh dan tak terlukiskan. Di bawah daya tarik ini, sebagian kegelisahan dalam darahnya tampak mereda. Memiliki 5 cincin memang berbeda, Tang Le menyipitkan matanya dan mengangguk. Ini lebih baik dari yang saya bayangkan. Sepertinya Anda mengalami beberapa petualangan. Saya pikir Anda perlu beberapa tahun lagi untuk mengumpulkan cukup banyak. Ya, saya menerima bantuan dari planet Shenluo. Akademi juga secara khusus mengizinkan saya membeli beberapa harta surgawi dan duniawi untuk dikonsumsi. Saya memakan Singular Velvet Sky Chrysanthemum, Blazing Delicate Apricot, dan Star Anise Mysterious Ice Grass. Semuanya berada pada level 100.000 tahun. Tang Le menyipitkan matanya, merasa bahwa nama-nama ini agak familiar baginya. Kapan kamu berencana mencoba Soul Refinement? Tang Le bertanya. Dia tidak memberitahu Lan Xuanyu bahwa dia sudah melanggar perjanjiannya dengan keluar kali ini, tetapi dia benar-benar harus segera kembali. Kapanpun oke, Paman Le, kamu bisa istirahat sebentar. Saya akan membawakan makan siang nanti, dan kita bisa mulai sore hari, kata Lan Xuanyu. Tang Le mengangguk dan berkata, oke, saya baik-baik saja dengan itu. Paman Le, mungkin aku akan kedatangan guru lain nanti. Bolehkah aku memperkenalkanmu padanya? Lan Xuanyu bertanya. Apakah dia seorang guru dari akademimu? Tang Le bertanya, sedikit mengernyit. Dia tidak terlalu tertarik bersosialisasi dengan orang asing. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, dia adalah guruku sejak aku masih kecil. Dia membimbing dan membimbing saya, dan tanpa dia, saya tidak akan berada di tempat saya sekarang. Paman Le, dia juga sangat cantik. Tang Le terkekeh dan berkata, saya baik-baik saja jika bertemu dengannya. Apakah dia dari planet lain? Lan Xuanyu menjawab, tidak, dia biasanya mengajar di Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon, dan kadang-kadang datang mengunjungi saya dan memberi saya bimbingan. Tang Le berkata, oke, aku baik-baik saja dengan itu. Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, jangan khawatir, guruku bukanlah pemburu bintang. Dia suka diam. Saat itu, komunikator jiwa Lan Xuanyu berdering, dan dia melihatnya dan tersenyum, lihat, kita baru saja membicarakannya dan dia menelepon sekarang. Setelah menghubungkan perangkat komunikasi, Lan Xuanyu dengan bersemangat berkata, Guru Nana, apakah Anda siap untuk datang? Kapan saja tidak masalah. Saya punya guru lain di sini, Paman Le, yang sudah saya ceritakan sebelumnya. Dia kebetulan ada di sini hari ini untuk membimbing saya dalam menempa. Mari kita makan siang bersama ketika Anda tiba. Tidak perlu menundanya ke hari lain. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu, aku merindukanmu. Setelah menutup telepon, Lan Xuanyu tiba-tiba menyadari bahwa Tang Le yang duduk di seberangnya tampak agak linglung. Paman Le, ada apa? Guru Nana berkata dia akan datang. Dia memiliki kemampuan kontrol ruang yang kuat dan dapat berteleportasi ke sini langsung dari jauh. Kalian berdua adalah orang paling berkuasa yang saya kenal, kata Lan Xuanyu. Tang Le bertanya, apakah nama gurumu Nana? Lan Xuanyu mengangguk dan bertanya, ada apa? Tang Le menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada. Saat Tang Le mendengarkan percakapan tersebut, dia merasakan keakraban khusus dengan nama Nana. Dia terkejut dan bahkan terharu. Dengan tingkat kultivasinya, dia memiliki intuisi tertentu, dan samar-samar dia merasa bahwa nama itu sangat familiar dan memiliki sentuhan yang aneh. Setelah menutup komunikasi, Nana sedikit mengernyit ketika mendengar muridnya mengundang Tang Le untuk bergabung dengan mereka. Dia sebenarnya tidak mau pergi. Tentu saja, dia pernah mendengar tentang Tang Le sebelumnya dari Xuanyu, tetapi dia tidak pernah menyukai orang asing, dan satu-satunya orang yang dekat dengannya adalah Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu. Dia akan pergi ke Akademi Shrek hampir setiap bulan untuk membimbing mereka berdua,
dan Tang Le akan datang untuk membimbing Lan Xuanyu dalam menempa setiap 6 bulan sekali, yang dia tahu. Alasan mengapa dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya juga karena ketika dia tahu bahwa Tang Le akan menemui Lan Xuanyu, dia sengaja menghindari bertemu dengannya. Baru saja, dia ingin menjadwal ulang dengan Lan Xuanyu, tapi dia bisa mendengar bahwa suasana hatinya sedang baik, terutama kalimat tentang merindukannya, yang berdampak besar padanya. Lagi pula dia juga merindukan pria kecil itu. Jadi dia memutuskan untuk pergi. Dia tidak sepenuhnya terputus dari dunia luar. Mereka baru saja akan makan siang bersama. Tangan kanannya meluncur ke depan dan cahaya perak terbentuk dengan tenang, dan dalam proses membuka portal, perasaan Dewa Nana tiba-tiba sedikit berfluktuasi. Secara tidak sadar, dia juga secara samar-samar merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Setelah ragu-ragu sejenak, dia masih melangkah ke portal dan menghilang diam-diam dalam cahaya perak itu. Saat ini, Lan Xuanyu sedang memesan makanan. Paman Le dan Nana sedang makan siang bersamanya hari ini, jadi dia tentu saja memesan makanan terbaik. Enak dan mahal, dia pesan banyak. Sebelumnya, Paman Le sepertinya menikmati makan daging, sedangkan Guru Nana tidak terlalu menuntut makanan, tetapi lebih menyukai rasa yang lebih ringan, jadi Lan Xuanyu memesan berbagai hidangan untuk memenuhi preferensi semua orang. Saat Tang Le memperhatikannya sibuk, dia merasakan kedamaian. Meskipun kali ini terburu-buru, dia merasa semuanya sepadan ketika dia melihat Lan Xuanyu. Setiap kali dia melihatnya, dia bisa tenang dan kegelisahan di tubuhnya perlahan-lahan mereda. Paman Le, setelah ujian kelulusanku selesai, beritahu aku di mana konsermu akan diadakan. Saya ingin melihatnya secara langsung, kata Lan Xuanyu kepada Tang Le sambil tersenyum setelah melakukan pemesanan. Tentu, tapi, Xuanyu, dalam beberapa hari, saya mungkin tidak ingin bernyanyi lagi, jawab Tang Le. Tidak ingin bernyanyi lagi, Lan Xuanyu memandangnya dengan heran. Mengapa? Kamu bernyanyi dengan sangat baik, dan begitu banyak penggemar yang menyukaimu. Bahkan ibuku adalah penggemar setiamu. Tang Le tersenyum dan berkata, saya hanya merasa itu tidak terlalu berarti. Saat aku berhenti bernyanyi, aku akan menetap di kota Shrek, oke? Besar, itu luar biasa, Lan Xuanyu melompat kegirangan. Kalau begitu aku akan bisa sering bertemu denganmu. Dan ketika saya diterima di pengadilan negeri Akademi Shrek, saya akan belajar di sini untuk waktu yang lama. Saya juga berencana membawa ayah dan ibu saya ke kota Shrek di masa depan. Energi kehidupan yang kuat di sini sangat bermanfaat bagi tubuh. Anda pasti akan sangat senang tinggal di sini juga. Oke, Tang Le mengangguk. Saat itu, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan pandangannya beralih ke arah ruang tamu. Dan ke arah itu, cahaya perak menyala tanpa suara. Pertama, itu adalah titik perak, kemudian titik itu memanjang menjadi garis perak yang ditarik ke kedua sisi dan akhirnya berubah menjadi gerbang cahaya perak. Lan Xuanyu baru saja menyadarinya, melihat pintu berwarna perak, dan dengan bersemangat berkata, Guru Nana ada di sini. Mata Tang Le bersinar karena sedikit keterkejutan. Dia bisa dengan jelas merasakan betapa stabil dan kokohnya elemen spasial yang terkandung di dalam pintu cahaya perak itu. Elemen spasial merupakan salah satu elemen paling ajaib dan ada di setiap sudut alam semesta. Cara membimbing dan menggunakannya dengan benar adalah mata kuliah wajib bagi para ahli tingkat dewa. Dan mampu memamerkan dan menggunakan elemen spasial dengan sangat stabil, dia adalah orang pertama yang dia temui setelah diselamatkan dan dibangunkan oleh Le Qingling. Dia baru menyadari sekarang bahwa Nana, Guru Lan Xuanyu, jelas tidak sederhana. Saat itu, sebuah kaki panjang masuk, dan celana putih berpotongan 3 dimensi benar-benar menggambarkan kaki yang ramping dan indah. Begitu dia mengambil langkah, sosok menarik itu telah muncul dari pintu yang terang. Soul Land 4 Chapter 839 Bab 839, Pertemuan pertama Tang Le dan Nana. Saat dia melangkah keluar dari pintu terang, dia menjadi fokus tatapan Tang Le dan Lan Xuanyu. Sejak dia memulai jalurnya sebagai penyanyi, Tang Le telah melihat banyak wanita cantik, termasuk Le Qingling, yang merupakan wanita paling cantik. Ada rumor tentang dia dan Le Qingling, tapi tidak peduli betapa cantiknya wanita yang dia hadapi, dia hanya menatap mereka dengan tatapan tenang. Namun, ketika dia melihat kaki panjang melangkah keluar dari pintu cahaya perak hari ini, Tang Le merasa jantungnya berdetak kencang. Dia merasakan keanehan yang tak terlukiskan. Proses Nana keluar dari pintu teleportasi sebenarnya tidak lambat, namun di mata Tang Le,
Semuanya tampak bergerak lambat, bahkan pupil matanya langsung membesar dan berubah menjadi pupil vertikal seperti milik naga. Tubuh bagian bawahnya dibalut celana kasual berwarna putih, sedangkan tubuh bagian atasnya mengenakan sweater turtleneck putih yang cukup ketat, memperlihatkan sosok Nana yang sempurna. Bahkan pematung paling terkemuka sekalipun sepertinya tidak mampu mengukir sensasi visual yang begitu sempurna. Rambut panjang peraknya tergerai di belakangnya, tergerai secara alami, dan mata ungunya tampak lebih jernih daripada air danau dewa laut. Penampilannya yang memukau tidak pernah meninggalkan bekas penuaan, dan wajahnya yang cantik membawa senyuman tipis, tenang dan damai. Guru Nana, Lan Xuanyu berseru penuh semangat, bergegas maju dan memeluknya. Nana tidak lagi lebih tinggi dari Lan Xuanyu sekarang, tapi dia tidak bisa menahan tawa ketika Lan Xuanyu memeluknya seperti anak kecil. Kamu sudah dewasa, tapi kamu masih bertingkah seperti anak kecil di depanku. Lan Xuanyu terkekeh, aku akan selalu menjadi anak kecil di hadapanmu. Tapi aku semakin besar dan besar, sedangkan kamu belum berubah sama sekali. Jika kita pergi bersama, aku khawatir orang-orang akan mengira kamu adalah kakak perempuanku. Nana menepuk kepalanya pelan dengan tangannya, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah itu adik perempuanmu? Haha, goda Lan Xuanyu. Nana menggelengkan kepalanya tak berdaya, pandangannya tertuju pada Lan Xuanyu, matanya yang indah menyipit. Dia segera merasakan perbedaan aura Lan Xuanyu. Apa yang dirasakan Tang Le, dia juga merasakannya. Dan yang dia rasakan lebih dalam lagi adalah sikap berbagai elemen di udara terhadap Lan Xuanyu. Anda telah membuat terobosan yang bagus. Itu stabil dan kokoh, dan energi kehidupan Anda cukup melimpah untuk membuat Anda terus maju. Lain kali kamu menerobos, kamu perlu menyiapkan lebih banyak harta surgawi dan duniawi, dan juga lebih memperhatikan akumulasi. Hanya dengan mempertahankan tingkat terobosan ini Anda dapat membuat kemajuan yang lebih lancar di masa depan. Saat dia berbicara, Lan Xuanyu mundur selangkah, tidak lagi menghalangi pandangan Nana. Dia mengangkat tangannya untuk memperkenalkan Tang Le sambil tersenyum, Nana, ini Paman Le yang sudah kuceritakan padamu. Paman Le, ini Nana, guruku. Pada titik ini, Tang Le sudah berdiri dengan kedatangan Nana. Saat tubuh Lan Xuanyu menjauh, segala sesuatu masih tampak dalam gerakan lambat di matanya. Penampilan Nana yang menakjubkan dan sosok sempurna perlahan-lahan muncul dalam pandangannya. Dengan perkenalan dari Lan Xuanyu, tatapan Nana juga mengikutinya dan melihat ke depan. Ketika dia melihat Tang Le yang tampan dan tegak dalam pakaian putih dengan rambut panjang biru tersebar di belakang kepalanya, matanya berangsur-angsur berubah. Pupil matanya membesar tanpa disadari, dan perasaan yang tak terlukiskan sepertinya sangat menghantam hatinya. Pada saat berikutnya, pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri, menatap kosong ke depan, menatap pemuda yang hanya berjarak 10 meter. Saat mata mereka bertemu, pada saat ini, rasanya seperti telah melewati keabadian. Seolah-olah kenangan yang tak terhitung jumlahnya akan muncul tetapi menghilang dalam sekejap. Saat ini, mereka berdua sepertinya sudah kehilangan kemampuan berpikir dan otak mereka kosong. Mereka hanya saling menatap, saling memandang, dan seluruh tubuh mereka menjadi kaku. Pada awalnya, Lan Xuanyu tidak menyadari perubahan ini dan berkata sambil tersenyum, kebetulan sekali. Apakah kalian berdua berencana mengenakan pakaian putih hari ini? Kamu terlihat seperti mengenakan pakaian yang serasi. Saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa emosi Paman Le dan Guru Nana seakan hilang? Dia memandang mereka berdua dengan bingung dan berseru, ada apa dengan kalian? Tidak ada tanggapan. Lan Xuanyu terkejut dan segera pergi ke sisi Nana, melambaikan tangannya di depan matanya dan berkata, Guru Nana, ada apa denganmu? Jangan menakutiku. Karena terhalang dari pandangannya, Nana segera sadar kembali dan berkata, aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Dia mundur selangkah tanpa sadar, menyembunyikan rasa malunya. Saat ini, pikirannya masih kosong. Di sisi lain, juga terhalang oleh Lan Xuanyu, Tang Le kembali tenang seolah segel telah dibuka. Sambil merasa kaget, dia pun mengusap keningnya. Melihat Nana juga sudah pulih, Lan Xuanyu menghela nafas lega dan menoleh ke Tang Le, yang juga sudah kembali normal sekarang. Apakah kalian berdua saling kenal? Lan Xuanyu bertanya sambil memandang mereka dengan bingung. Kami tidak melakukannya, jawab Nana dan Tang Le hampir bersamaan. Oh, lalu kenapa reaksi kalian berdua begitu aneh? Lan Xuanyu bertanya lagi. Kali ini, tidak ada yang menjawabnya.
Nana berjalan ke samping dan duduk, tapi tidak pernah melihat ke arah Tang Le lagi. Tang Le menundukkan kepalanya, menatap kakinya. Saat ini, mereka berdua berusaha keras mengingat, berusaha mencari penggalan ingatan dari benak mereka. Dalam hati mereka, satu-satunya hal yang dapat mereka yakini adalah bahwa orang di depan mereka, orang yang begitu sempurna dalam segala hal, pernah mereka lihat sebelumnya, pasti pernah mereka lihat sebelumnya. Namun mereka tidak dapat mengingat apapun. Saat itu, bel pintu berbunyi dan Lan Xuanyu tertawa, ini pasti pesan antar makanan, saya akan mengambilnya. Kami memesan banyak hari ini, jadi kalian tunggu sebentar. Dengan itu, dia pergi ke pintu untuk menerima makanan. Saat Lan Xuanyu pergi, suasana di ruang tamu menjadi sedikit aneh, dengan Tang Le dan Nana hampir bersamaan saling memandang. Sekali lagi, mata mereka bertemu, dan keduanya tertegun lagi, tapi kali ini mereka pulih dengan cepat dalam waktu singkat. Halo, Tang Le sedikit mengangguk pada Nana sebagai salam. Halo, jawab Nana. Setelah itu, ruangan menjadi sunyi lagi, tapi kali ini Tang Le tidak mengalihkan pandangannya, matanya dipenuhi dengan pikiran. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Nana berhenti sejenak, menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya tidak tahu. Tang Le tidak bertanya lebih jauh. Saat ini, dia hanya merasa semakin lama matanya menatap Nana, semakin cepat detak jantungnya. Jika dia tidak sengaja menyembunyikannya, mungkin suaranya akan terdengar di dalam ruangan. Dan reaksi Nana tampak lebih jelas lagi. Rona merah muncul di wajah cantiknya tanpa dia sadari. Dia bisa merasakan wajahnya memanas. Apa yang salah dengan saya? Tang Le dan Nana memiliki pertanyaan yang sama di benak mereka. Tidak lama kemudian, Lan Xuanyu membawakan makan siang yang mewah. Nana dan Tang Le ingin membantu tetapi dia menghentikan mereka. Kalian semua duduk, Anda adalah orang yang paling penting bagi saya. Hari ini, izinkan saya menunjukkan rasa hormat saya sebagai murid dan mengabdi kepada dua guru saya yang baik. Duduk diam. Saat dia berbicara, dia dengan senang hati mengatur hidangan demi hidangan di atas meja, dan tak lama kemudian aroma makanan yang kaya memenuhi ruangan. Karena Lan Xuanyu sibuk di tengah-tengah, Nana dan Tang Le hanya bisa melihat sekilas satu sama lain selama proses tersebut, dan hati mereka perlahan-lahan menjadi tenang. Baiklah, ayo makan. Lan Xuanyu selesai mengatur makanan dan meminta Nana dan Tang Le untuk duduk di meja berseberangan, sementara dia duduk di sisi yang lain. 3 orang, 3 posisi. Solen 4 chapter 840. Bab 840, keluargamu yang terdiri dari 3 orang terlihat sangat mirip. Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, selamat datang, Guru Nana dan Paman Le. Sebenarnya ini pertama kalinya kami makan bersama. Anda semua adalah orang tua saya yang paling penting. Ayo bersulang dengan air. Aku mengusulkan bersulang untukmu. Mengatakan itu, Lan Xuanyu mengangkat gelas air di depannya. Nana dan Paman Le secara alami juga mengambil gelas air mereka, dan ketiga gelas itu saling bersentuhan ringan. Lan Xuanyu menyesapnya, tetapi ketika dia meletakkan gelasnya, dia menyadari sesuatu yang aneh. Paman Le meminum semua air di gelasnya sekaligus, wajar jika dia haus. Tapi bagaimana dengan Guru Nana? Air tersusun dari unsur-unsur air. Bagaimana itu bisa tumpah ke pakaiannya? Guru Nana, kamu baik-baik saja? Lan Xuanyu bertanya dengan tergesa-gesa. Nana melambaikan tangannya dengan ringan dan elemen air di pakaiannya langsung terkelupas dan menghilang di udara. Saya baik-baik saja, mari makan. Makan siang dimulai. Namun, yang membuat Lan Xuanyu kecewa, apa yang seharusnya menjadi makanan yang meriah dan ceria ternyata menjadi sangat membosankan. Nana dan Paman Le jarang berbicara sepanjang makan dan hanya menjawab dengan cara yang paling sederhana ketika dia menanyakan pertanyaan kepada mereka. Ini benar-benar berbeda dari dugaannya. Lan Xuanyu awalnya bermaksud untuk memperkenalkan mereka berdua dan bahkan mencoba menjadi mak comblang. Namun kini nampaknya keduanya jelas-jelas merasa tidak nyaman dengan kehadiran satu sama lain. Sepertinya mereka masih tidak mau makan dengan orang asing. Lan Xuanyu memikirkan hal ini dan tentu saja merasa menyesal. Makan malam berakhir dengan Tang Le dan Nana tampaknya tidak menikmatinya. Lan Xuanyu membersihkan diri dan berkata, Nana, Paman Le, apakah kamu ingin istirahat sebentar? Tang Le menggelengkan kepalanya dan berkata, saya harus bergegas kembali dan pemurnian jiwa tidaklah mudah. Mari kita mulai sekarang. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, oke. Guru Nana, kenapa kamu tidak beristirahat di kamarku sebentar?
dan Paman Le serta aku akan pergi belajar menempa. Paman Le mengadakan konser di Heavenly Duo Planet dalam seminggu, jadi dia hanya bisa tinggal selama 2 hari. Yang membuat Lan Xuanyu sangat terkejut, Nana hampir tanpa sadar berseru, aku akan pergi bersama kalian untuk melihatnya. Hah, kali ini giliran Lan Xuanyu yang terkejut. Bukankah Nana agak muak dengan Tang Le? Mengapa dia ingin pergi dan melihat penempaan bersama? Dengan senang hati, sebelum dia dapat berbicara, Tang Le sudah setuju. Lan Xuanyu memandang keduanya lagi dengan kebingungan, menyadari bahwa dia tidak begitu memahaminya. Apa yang tidak dia ketahui adalah ketika Nana mendengar bahwa Lan Xuanyu dan Paman Le akan berangkat untuk belajar menempa, dia tiba-tiba merasakan perasaan yang mendesak, perasaan tidak ingin dipisahkan dari mereka. Mereka bertiga meninggalkan asrama dan berjalan berdampingan, dengan Lan Xuanyu di tengah dan Tang Le dan Nana di kedua sisi, menuju pusat penempaan. Kemudian Lan Xuanyu mendapati dirinya tidak berdaya lagi saat Paman Le dan Nana terdiam. Saat mereka bersama sebelumnya, mereka tidak banyak bicara, tapi tidak sampai sejauh ini. Apa yang terjadi hari ini? Saat mereka berjalan, mereka tiba-tiba bertemu dengan seorang kenalan. Kakak, kamu mau kemana? Wah, ini Paman dan Bibi. Mereka terlihat sangat muda. Kalian bertiga sangat mirip. Yang datang ke arah mereka adalah Ding Xuan. Lan Xuanyu terkekeh dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Keduanya adalah guruku, Nana dan Paman Le. Meskipun Nana telah memberikan bimbingan kepada ketujuh anggota timnya, siswa lain jarang melihatnya. Ding Xuan bertanya dengan bingung, mereka bukan orang tuamu. Tapi kalian benar-benar mirip. Halo, Paman dan Bibi. Paman, kenapa kamu terlihat begitu familiar? Saat mereka berbicara, Nana dan Tang Le memandang Lan Xuanyu dan orang di sebelahnya. Tang Le menatap mata besar Lan Xuanyu yang indah, garis lembut profilnya, dan kemudian kecantikan Nana yang menakjubkan di sisi lain, dan tanpa sadar berpikir, ya. Mereka benar-benar mirip. Nana juga kebetulan melihat ke arahnya, dia melihat hidung Lan Xuanyu yang tampan, sosoknya yang tinggi, dan cara dia menggerakkan tangan dan kakinya, terutama cara dia berjalan, yang hampir identik dengan cara Paman Le. Mereka benar-benar mirip. 4 pasang mata bertemu lagi, dan mereka berdua melihat jejak keraguan di mata satu sama lain. Ah! Anda, apakah Anda Tuan Le? Tiba-tiba, suasana aneh diinterupsi oleh Ding Xuan, yang terbang menuju Tang Le dengan wajah merah. Tuan Le, seluruh keluarga kami adalah penggemar Anda. Bisakah kamu menandatangani untukku? Saat dia berbicara, dia mengeluarkan pena dan kertas entah dari mana. Baru kemudian Tang Le menyadari bahwa dia tidak mengenakan topeng dan topi ketika keluar. Di bawah tatapan tajam Lan Xuanyu, Tang Le akhirnya berhasil mengusir Ding Xuan, dan dia mengenakan topeng untuk menutupi wajah selebritasnya. Saat Ding Xuan pergi, dia bergumam kepada Lan Xuanyu, kamu benar-benar mirip. Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan mengira kamu adalah sebuah keluarga. Pada saat ini, bahkan Lan Xuanyu menjadi sedikit penasaran. Dia memandang Nana dan kemudian Paman Le, apakah mereka mirip? Apakah dia dan Paman Le, serta Nana, mirip? Mungkin karena mereka sudah terlalu lama saling kenal, dia sendiri tidak memiliki perasaan tersebut. Mereka tiba di pusat penempaan dan langsung menuju ruang penempaannya sendiri. Lan Xuanyu membawakan kursi untuk diduduki Nana, lalu dia pergi ke platform penempaan. Paman Le, bagaimana kalau demonstrasi dulu? Lan Xuanyu berkata dengan penuh semangat. Hari-hari ini dia juga mencoba menempa, dan tingkat keberhasilan pemurnian roh sekali lagi meningkat, mencapai lebih dari 70%. Ini benar-benar sulit dipercaya bagi pandai besi peringkat ke-6. Perlu dicatat bahwa menciptakan kehidupan melalui pemurnian roh tidak 100% berhasil bahkan untuk seorang Divine Blacksmith. Dia merasa bahwa dia benar-benar hanya selangkah lagi untuk menerobos ke pemurnian jiwa. Tang Le menjelaskan, pemurnian roh adalah menciptakan kehidupan, dan Anda memiliki keterikatan alami dengan kehidupan, jadi lebih mudah bagi Anda untuk melakukan pemurnian roh. Pemurnian jiwa adalah tentang memberikan kebijaksanaan hidup ini, yang pada dasarnya meningkatkan tingkat keberadaannya. Dan di masa depan, dengan pemurnian surgawi, kehidupan ini akan menjadi utuh, tidak lagi terbatas pada alam logam, bahkan mungkin melampauinya. Itu sebabnya menambahkan penempaan fusi dalam proses pemurnian surgawi dimaksudkan untuk membuat kehidupan ciptaan ini menjadi lebih lengkap. Semakin sedikit cacat pada pemurnian surgawi, semakin baik hasilnya. Tang Le berkata, memberikan kebijaksanaan hidup membutuhkan kekuatan spiritual tingkat tinggi dari kami para pandai besi.
Proses ini sebagian besar mengharuskan kita untuk merasakannya secara hati-hati dan sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan spiritual kita ke dalam logam, secara bertahap meningkatkan tingkat kehidupannya dari hanya naluri menjadi memiliki tingkat kebijaksanaan tertentu. Semakin tinggi derajat kebijaksanaan, semakin tinggi pula kualitas pemurnian jiwa. Oleh karena itu, pemurnian jiwa disebut demikian karena ini seperti menggunakan kekuatan spiritual Anda untuk menempanya, dan palu tempah hanyalah pembawa kekuatan spiritual. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Lan Xuanyu mengangguk sedikit dan berkata, saya rasa saya mengerti. Baiklah, perhatikan baik-baik proses penempaanku sesudahnya. Saya akan memperlambat kecepatan dan memperbesar metode penempaan yang berbeda selama proses tersebut, kata Tang Le serius. Berbicara tentang ini, tatapannya tanpa sadar melirik ke arah Nana. Nana duduk di sudut ruang penempaan, mendengarkan dengan penuh perhatian seolah-olah dia juga ada di sana untuk belajar menempah. Sepertinya dia merasakan tatapan Tang Le dan sedikit mengangkat kepalanya, melakukan kontak mata dengannya. Tang Le dengan cepat menghindari tatapannya, matanya sedikit bingung. Itu masih perak berat, dan setelah dilebur di atas meja tempah, sepotong perak berat perlahan-lahan muncul dari bawah meja tempah. Heavy silver berwarna merah terang memancarkan lingkaran cahaya samar. Tang Le mengambil palu tempah dari Lan Xuanyu dan berkata, tidak ada yang perlu dikatakan tentang langkah sebelumnya. Saya akan mulai sekarang.